Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Kali ini kita akan merekap sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dan bisa dibilang kisah yang paling seram di Spanyol hingga saat ini, yaitu Veronica. Oke, langsung saja kita bahas guys. Enjoy the movie. Film diawali dengan percakapan telepon anak-anak yang meminta tolong pada polisi tepatnya di tahun 1991. Dengan sigap para polisi datang ke tempat kejadian, tepatnya di apartemen Calle Regaldo nomor 8. Inspektur Jose dan para polisi mengecek kondisi apartemen yang sudah sangat berantakan dan terdapat bercak darah. Lalu saat memasuki pintu, Inspektur Jose dan polisi lainnya pun terkejut melihat hal yang di luar nalar mereka. Scene pun berpindah ke 3 hari sebelum kejadian. Anak perempuan ini bernama Veronica. Seperti biasa, pagi ini Vero bangun dan mengajak adiknya pergi ke sekolah. Yang pertama ada Irene, kedua Lucia, dan ketiga Antonito. Setelah adik-adiknya mandi, mereka sangat bersemangat untuk melihat gerhana matahari yang akan terjadi siang ini. Setelah selesai beres-beres, Veronica melihat ibunya yang sedang tertidur pulas dan menyelinap masuk ke kamarnya. Lalu ia membuka lemari dan mengambil sebuah foto yang kemungkinan adalah foto ayahnya. Ibunya pun terbangun. Lalu Vero meminta izin untuk membawa foto tersebut ke sekolah. Lalu Veronica pergi ke sekolah bersama adik-adiknya. Ia mengantar Antonito terlebih dahulu. Scene berpindah di dalam kelas. Guru menjelaskan mengenai gerhana matahari yang akan berlangsung siang ini beserta teori-teori mistisnya. Dari belakang, teman yang bernama Rosa memberi isyarat kepada Vero mengenai rencana mereka hari ini. Kelas pun selesai, karena gerhana akan dimulai. Seisi kelas segera menuju ke atap sekolah, tetapi Vero dan Rosa memisahkan diri dari kelas dan menunggu temannya satu lagi bernama Diana. Di sisi lain, anak-anak sangat antusias menunggu gerhana matahari terjadi. Vero dan temannya menuju gudang bawah tanah di sekolahnya. Mereka mempersiapkan alat-alat ritual dan foto yang akan digunakan untuk memanggil arwah tersebut. Sí, tía, pero con papeles recortados. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? Una foto es personal si es de la persona. Gerhana matahari akan segera terjadi. Anak-anak semakin tidak sabar untuk menunggunya. Kembali ke gudang, Vero dan teman-temannya bergegas melakukan ritual pemanggilan arwah. Di sini mereka masing-masing menaruh telunjuk di atas gelas sembari membaca mantra ritual. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Gerhana pun semakin mendekat. Scene kembali ke Veronica. Ritual berhasil dijalankan. Ketika arwahnya datang, Vero bertanya apakah arwah tersebut adalah ayahnya. Una cosita. Joder, eres gilipollas. Ketika gerhana matahari semakin sempurna, mereka mulai panik karena arwah tersebut bukanlah ayahnya Vero, dan gelasnya pun bergerak tidak beraturan. Tiba-tiba, gelas yang mereka pegang menjadi semakin panas, dan hanya jari Vero yang masih menempel. Lalu saat gerhana matahari sempurna, gelas tersebut pecah. Tangan Vero pun berdarah dan mengenai papan Ouija. Vero masih terlihat santuy, sedangkan teman-temannya sudah sangat panik sekali. Papan Ouija terbelah menjadi dua, buku terbakar, lalu mereka melihat Vero yang terbaring di lantai. Rosa lalu menyuruh Diana mencari bantuan sembari mendengarkan Vero yang komat kami tidak jelas. Tiba-tiba saja, Vero yang kesurupan pun berteriak dengan sangat keras. Scene berpindah ke ruang UKS di sekolah. Vero yang baru setengah sadar pun langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari dokter. ¿Cuántos años tienes, Verónica? 15. Setelah selesai, Vero segera menemui adik-adiknya dan mengatakan untuk tidak memberitahu ibu mereka tentang kejadian hari ini. De que me he cortado, ¿vale? Saat di jalan, Irene tiba-tiba berkata jika suster buta tersebut melihat ke arah Vero. Sesampainya di rumah, Vero segera memasuki kamarnya dan menyembunyikan papan Ouija di atas lemarinya. Saat Vero keluar dari kamarnya, tiba-tiba ia mendengar ada suara benda jatuh. Benar saja,
Tas yang ditaruhnya di atas lemari telah berada di lantai. Hal ini pun berlangsung 2 kali, sehingga Vero pun berinisiatif menaruh tasnya di bawah tempat tidurnya. Vero. Saat makan malam, tiba-tiba saja tangan Vero bergetar dengan hebat, dan ini sangat membuat adik-adiknya kebingungan. ¿Verónica? Ven, que la Vero se ha congelado. Sesaat setelah Irene menumpahkan susunya, Vero pun mulai tersadar. Saat sedang membilas dirinya di kamar mandi, Vero pun menyadari ada bekas tangan hitam di pundaknya. Scene berpindah ke Vero yang sedang memandikan Antonito. Tiba-tiba saja, Vero mendengar ada suara ribut dari kamarnya. Vero pun kepo dan segera menuju ke kamarnya. Tiba-tiba saja, pintu kamarnya tertutup, lalu Antonito berteriak memanggil Vero. Vero yang panik pun segera mengangkat Antonito yang sudah kepanasan. Sebelum tidur, Vero pun memindahkan tasnya ke dalam lemari. Lalu dia memasang headset dan menyalakan lampu senter untuk melihat bintang-bintang yang ada di plafon kamarnya. Lalu Vero pun tertidur. Tiba-tiba Vero terbangun dari tidurnya dan melihat pintu lemari terbuka dengan sendiri. Ternyata adik-adiknya yang ketakutan berada di dalam lemari. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok ayah Vero dari dalam kegelapan yang mendekati Vero dan memanggil namanya. Lalu muncul tangan-tangan hitam menarik Vero ke ranjang. ¿Papá? Vero pun terbangun dari mimpinya. Lalu dia sadar bahwa mereka telat-telat ke sekolah. Di dalam kelas, Vero merasakan jika Rosa mulai menjauhi dirinya. Bien, empiezo yo. Lalu Vero meminta izin keluar untuk ke toilet. Tapi dia tidak ke sana, melainkan menuju ke gudang bawah tanah. Di gudang ini, Vero mengambil foto ayahnya yang tertinggal. Tiba-tiba saja, suster buta yang ia lihat kemarin menghampirinya. Suster ini pun memperingati Vero atas apa yang telah dilakukannya, dan menyuruh Vero untuk melindungi ketiga adik-adiknya dari bahaya. Setelah pulang sekolah, Vero menemui Rosa. Di sini terlihat jika Rosa dan Diana semakin dekat. Vero merasa Rosa sudah menjauhi dirinya. Terlihat dengan Rosa yang tidak mengajak Vero ke pesta di rumahnya. Vero pun sangat kecewa. Scene kembali ke rumah. Vero yang teringat dengan nasihat suster di sekolahnya, segera membuat jimat pelindung dan menempelkannya di kamar adik-adiknya. Pada malam hari, saat Vero melihat ke jendela, tiba-tiba ada arwah yang masuk ke dalam kamar adiknya. Vero yang panik segera berlari ke kamar adiknya, tapi ternyata adiknya pun baik-baik saja. Saat ingin kembali, tiba-tiba lampu mainan Antonito menyala sendiri. Lalu keluar bayangan hitam dari dinding, berjalan membakar jimat dan langsung mencekik Lucia. Veronica bergegas menyelamatkan Lucia dan mengajak mereka untuk tidur bersama di ruang tamu. ¡Mirad! ¡Ha quemado los amuletos en el salón! Di ruang tamu, Lucia bertanya kepada Vero kenapa mencekik dirinya. Tapi Vero membantah bukan dia yang melakukannya dan mengatakan akan melindungi mereka semua. Tengah malam, Vero pun terbangun dan melihat arwah yang berjalan ke arah mereka, yang ternyata adalah ibunya. Sebelum tidur, Vero pun menceritakan kepada ibunya bahwa ia telah memainkan permainan Ouija untuk berbicara kepada ayahnya. ¡No digas eso! Pagi pun tiba. Irene dan Lucia datang membangunkan Vero. Tiba-tiba saja mereka menggigit dirinya. Vero pun langsung berteriak dengan histeris memanggil ibunya. Vero pun tersadar dari mimpi buruknya. Tak disangka ia pun mengalami M. Saat sedang menggosok ranjang, ia melihat bercak hitam di balik ranjangnya. Saat Vero merapikan kamar Antonito, Antonito berkata dirinya baru saja bertemu ayahnya dan mengajaknya bermain. Vero pun berkata, jika ayahnya datang lagi, Antonito harus menutup telinga dan memanggil nama Vero berulang kali.
Setelah itu, Vero melihat ada bercak hitam yang mirip manusia di ranjang Antonito. Lalu ia mengecek ranjang Lucia dan Irene. Ternyata ada bercak yang sama. Vero pun panik dan segera membawa adik-adiknya ke tempat ibunya bekerja. Mamá, tengo que ir a casa de Rosa. Vero lalu kembali ke sekolah untuk menemui suster. Suster ini pun menjelaskan untuk lepas dari arwah yang mengganggunya, Vero harus menutup apa yang telah dia buka. Hay que hacer bien lo que se hizo mal. Puesta está en los libros. Mira qué buen... Vero yang masih bingung dengan kata-kata suster, lalu mencari petunjuk dari buku mistis yang ia beli. Lalu ia sadar, jika memanggil arwah ia harus mengucapkan salam perpisahan. Jika tidak, maka arwah tersebut akan melekat pada pemanggilnya. Vero pun segera menemui Rosa dan Diana untuk mengulang ritualnya, tetapi mereka menolak untuk melakukannya lagi. Sebelum pergi, Rosa pun mengatakan, di hari kejadian, Vero berkata bahwa dirinya telah mati. Vero yang telah putus asa pun menemui ibunya dan meminta untuk pindah rumah, tetapi ibunya pun tidak menyetujuinya. Ahora vámonos todos a algún sitio. Di rumah, Vero yang sudah kehilangan akal pun mengajak adik-adiknya bermain papan oija. Vero menyuruh adik-adiknya membantu mempersiapkan alat ritualnya. Antonito ditugaskan untuk menggambar jimat pelindung di dinding rumah, tapi tanpa disadari, dia malah menggambar jimat pemanggil setan. Malam pun tiba, Vero memulai ritualnya. Ketika arwah sudah datang, Vero segera mengucapkan salam perpisahan, tapi ternyata arwah tersebut menolak untuk pergi. Vero pun mencoba cara lain dengan menyanyikan lagu Centela Centela mirip lagu Daya. ¡Tu casa! ¡Fuera de aquí! Arwah pun tetap tidak mau pergi dan malah menjadi semakin beringas. Membuka menutup pintu, mematikan lilin, dan merobek papan oija. Lalu gelas tersebut menggelinding ke pintu kamar Vero. Karena penasaran, Vero pun mendekatinya. Tiba-tiba tangan hitam pun keluar dan menarik Vero. Vero yang berhasil melepaskan diri segera berlari ke ruang tamu dan menelpon polisi. Antonito yang polos pun mendekati pintu dan langsung ditarik oleh arwah. ¡Antoñito, quieto, qué haces! Vero yang panik saat mengejar Antonito pun terjatuh di kamar mandi, sehingga kepala dan mulutnya terluka. Lalu Vero segera menggendong Antonito dan mengajak adik-adiknya lari keluar. ¡Lucía, vámonos! Di sisi lain, mobil polisi melintasi tempat ibunya bekerja. Ibunya pun merasakan firasat yang buruk dan segera berlari ke rumahnya. Scene kembali ke Vero. Saat berlari keluar dari apartemen, Vero tersadar jika Antonito yang digendongnya hanyalah ilusi dan segera kembali ke atas lagi. Vero pun berlari mencari Antonito. Di kamar mandi, arwah tersebut mendorong Vero hingga membentur cermin di belakangnya. Tiba-tiba Antonito pun berlari dari kamar mandi. Lalu Vero berjalan dengan pecahan kaca di tangannya dan diikuti oleh arwah di belakangnya. Arwah tersebut merayap di dinding dan kemudian membuka pintu lemari dan tempat Antonito di dalamnya. Soy yo. No, 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 no. Di saat Vero ingin membawa Antonito pergi, Vero sangat terkejut saat Antonito menolaknya. Lalu dia pun mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan dirinya. Vero pun yang membuat adik-adiknya terluka. Saat dia berpikir, dia pun sadar jika dia telah dirasuki sepenuhnya oleh arwah tersebut. Di saat Vero ingin bunuh diri, tiba-tiba saja arwah tersebut pun muncul dan memasukkan tangannya ke mulut Vero. Di saat yang bersamaan, Inspektur Jose dan para polisi pun masuk ke kamar dan melihat Vero yang kejang-kejang di udara. Inspektur Jose pun tampak syok dan seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Polisi pun segera membawa keluar Vero dan adiknya dari apartemen ini. Que suban los sanitarios. Repito. Kembali di dalam rumah, foto Vero yang dipegang oleh inspektur pun terjatuh dan tiba-tiba terbakar di bagian mukanya. Lalu inspektur mendapatkan kabar dari telepon jika Vero telah tiada. Akhir cerita, Inspektur Jose menulis kisah ini dalam laporan kepolisian dan menjadi laporan spiritual pertama di kepolisian. Film pun berakhir. Inti dari cerita ini adalah
Kalau manggil Wowo, jangan lupa ucapin selamat tinggal juga. Sekian video ini. Sebelum aku tutup, jika ada saran, masukan, dan kritik, langsung komen di bawah ya, agar channel ini bisa semakin baik lagi. Terima kasih.